Hanya dengan Rp10.000, Bapak Ibu, teman-teman, anak-anak muda bisa membangun 100 sekolah di Indonesia Timur. Pekerjaan ini memang berat sekali dan membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Tetapi dengan Bapak Ibu semua anak-anak muda berpartisipasi dalam pembangunan 100 sekolah hanya dengan 10.000 atau membantu share video ini, Bapak Ibu bisa mewujudkan anak Indonesia cerdas dan mereka bisa menggapai impian mereka. Tidak ada anak Indonesia yang bodoh, hanya mereka tidak mendapat kesempatan. Caranya mudah. Scan QR Code berikut ini. Atau kunjungi www.rumahjunior.org. Setelah itu klik tombol donasi. Kemudian klik tombol donasi sekarang. Lalu pilih nominal yang diinginkan. Bagi Bapak Ibu, teman-teman anak muda ingin berpartisipasi menjadi sahabat Rumah Junior, bisa menghubungi Instagram di bawah ini, nomor di bawah ini, informasi yang lengkap. Dengan cara apa? Dengan meminta kepada sekretariat kami mengambil 1 akrilik atau 2 akrilik, saudara bisa bertemu pemilik toko baju, pemilik restoran, dan menerangkan informasi program Yayasan Rumah Junior. Atau saudara mau jadi sahabat Rumah Junior dengan memberikan WA, WhatsApp Blast. Setiap 3 bulan atau 2 bulan kita mengirimkan dan membantu mempromosikan kegiatan kita. Terima kasih dan salam peduli Indonesia. Harapan saya untuk anak-anak Indonesia Timur, mereka bisa berkompetisi di liga-liga resmi yang ada di Indonesia. Dari awal anak-anak belum bisa passing kontrol, tapi sekarang sudah bisa passing kontrol shoot ke gawang. Gimana Raffi, kamu senang latihan sepak bola? Senang, dapat teman banyak. Pernah ikut turnamen nggak kalian? Pernah, senang. Kita sudah dapat pengalaman. Oh, dapat pengalaman. Terima kasih Rumah Junior, saya bisa menjadi pemain sepak bola yang hebat. Halo Om dan Tante, sekarang Om dan Tante bisa membeli kaos Spirit of Sharing untuk anak-anak dengan harga Rp75.000. Informasi lengkapnya, salam peduli Indonesia. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, beberapa bulan terakhir gereja kita sudah mulai masuk ke dalam pelayanan intergenerational atau bisa juga disebut lintas generasi. Istilah ini mulai muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata, perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa.
Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas, serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan. Apa yang dibangun untuk diteruskan kepada generasi berikutnya bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini, yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Sorak-sorak lebih meriah lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu yang mengubahkan kami, membaharui setiap kami. Ketika dunia melupakan kami, bagi Tuhan kami sangat berharga. Terima kasih Tuhan menerima kami apa adanya. Bahkan dengan tangan kanan-Mu, Kau mengangkat kami lebih tinggi lagi. Dengan tangan-Mu Kau menuntun kami. Tidak sekedar mengerti akan janji Tuhan, tapi menjadi pewaris janji Tuhan. Mengalami janji Tuhan. Kebenaran-Mu yang membaharui hidup kami, memulihkan kami, menjadikan kami baru. Karena itu Tuhan, waktu yang indah ini kami datang di hadapan-Mu. Pujian kami, penyembahan kami, kiranya berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Sebab untuk itulah kami ada, untuk menjadi penyembah-Mu, penyembah yang berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini kami percaya, Tuhan Engkau sediakan berkat spesial untuk setiap kami, pemulihan untuk setiap hati, kekuatan baru untuk setiap kami, kesembuhan untuk setiap umat-Mu. Biar firman-Mu menuntun kami, firman-Mu mengubahkan hidup kami, firman-Mu membaharui kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. KMCC, shalom. Wow, senang sekali bisa bertemu dengan saudara semua karena perkenanan Tuhan. Amin. Nah, saya mau share tentang satu kebenaran firman Tuhan mengenai maturity, tentang kedewasaan. Kedewasaan tidak bicara tentang usia, kedewasaan bicara tentang spiritual. Katakan amin. Kedewasaan bicara tentang kerohanian. Nah, mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 14. Roma pasal 8 ayat 14. Saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih untuk kita baca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Biar firman Tuhan ini menguatkan iman kita. Roma pasal 8 ayat 14. Kita baca sama-sama 3, 2, ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, menarik sekali. Rasul Paulus berkata begini, semua orang, pendeta, relawan, jemaat, youth, teens, kids, semua orang, pebisnis, mahasiswa, student. Jadi usia tidak menentukan keberkenanan kita di hadapan Tuhan. Oh, enggak ada yang amin. Bahkan durasi pelayanan kita di hari Minggu, ada yang 3 jam, 3 kali ibadah mungkin. Ada yang dari pagi sampai malam, sampai mall Gajah Mada tutup, masih di rumah Tuhan. Ya itu baik. Tapi ternyata durasi pelayanan kita tidak menentukan keberkenanan kita di hadapan Tuhan. Nah, jadi apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Perhatikan baik-baik. Paulus bilang begini, semua orang, tua muda, miskin, kaya, semua orang yang dipimpin Roh Allah. Nah, highlight kata dipimpin Roh Allah. Kita berkenan kepada Tuhan kalau kita dipimpin oleh Roh Allah. Katakan amin. Pelayanan yang dipimpin Roh Allah, saya percaya tidak egosentris. Pelayanan yang dipimpin Roh Allah jadi berkat untuk banyak orang. Keluarga yang dipimpin Roh Allah, saya percaya keluargamu berkemenangan di dalam Tuhan. Masa muda yang dipimpin Roh Allah, masa mudamu jadi berkat untuk banyak orang. Setiap kita, semua orang, kata Paulus, yang dipimpin Roh Allah. Nah, kalau kita dipimpin Roh Allah, artinya Roh Allah yang berkuasa, yang pegang kendali atas hidup kita. Nah, orang model begini, kalau dia berjalan tidak menjadi lelah, dia berlari tidak menjadi lesu, katakan amin. Di pelayanan banyak tantangan, tapi dia tetap kuat. Tidak mudah kecewa. Di gereja tidak semuanya malaikat. Coba lihat kanan kiri. Bilang begini, kalau kamu sih malaikat. Di gereja tidak semuanya domba. Kan ada yang kambing juga kan? Nah, ini menggambarkan kehidupan kekristenan. Kalau kambing itu kan suka nyeruduk sana, nyeruduk sini. Pendetanya diseruduk, ketua kulnya diseruduk. Lihat kanan kiri bilang begini, bukan di GMCC. Di tempat yang lain. Nggak bisa dinasehati. Kalau ditegur tersinggung, pindah gereja.
Kambing kan begitu. Nyeruduk sana, nyeruduk sini. Kita semuanya seperti domba, katakan amin. Domba itu mau dituntun oleh gembala agung. Mau dengar-dengaran. Mau diarahkan, katakan amin. Kalau keliru, dinasehati, terima itu. Sebagai pembentukan dari Tuhan. Itu namanya lemah lembut, katakan amin. Mau dinasehati, mau diarahkan. Semua orang kalau dipimpin Roh Allah, ya begitu. Mau ditegur oleh Tuhan, mau dibentuk dengan tangan Tuhan. Tidak enak dibentuk Bapak Ibu Saudara. Seperti bejana yang rusak hancur ya. Sekaligus dihancurkan oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan jahat, tapi dengan tangannya sendiri. Dia membentuk kita kembali. Jauh lebih indah. Katakan amin. Itu sebabnya kalau dunia bilang kau tidak berharga, kau gagal, tidak layak. Tidak layak diampuni, tidak patut mendapatkan penghormatan. Dengar baik itu kata dunia. Di dalam Tuhan, kita sangat amat berarti. Katakan amin. Relakan dirimu dituntun oleh Allah. Nah, semua orang yang dituntun Roh Allah, firman Tuhan bilang begini, ada statusnya. Ada new status, ada new identity. Apa identitas baru kita? Coba baca, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terkasih mengklaim diri sebagai anak Allah, coba tanya lagi, saya sudah dipimpin Roh Allah atau belum? Kekristenanku, keluargaku, pelayananku, bisnisku, karirku sudah dipimpin Roh Allah belum? Kalau kita mengklaim diri sebagai anak Allah, indikatornya satu, dipimpin Roh Allah atau tidak. Yang dipimpin Roh Allah tidak akan ciak sana ciak sini di bisnis. Tipu sana tipu sini. Halalkan segala cara. Amin. Yang amin cuma 2 orang. Amin. Kalau dipimpin Roh Allah. Anak Allah itu, Pak dengar, tidak akan kasar ke istrinya. Oh yang amin istri. Tidak akan bentak anak-anaknya. Loh, menasehati dengan membentak beda. Sangat berbeda. Kalau dipenuhi Roh Allah, dituntun Roh Allah, anak Allah, jadi anak Allah, statusnya anak Allah. Saya percaya perkataannya pun jadi berkat, katakan amin. Ya jangan sampai di gereja, Bapak Ibu Saudara kalau nyembah Tuhan gemeter-gemeter. Begitu pulang di rumah, gantian, anakmu yang gemeter lihat kamu. Baru ngomong shalom saja, anak sudah gemeter, ketakutan, habis deh, dibentak lagi deh. Istrinya yang gemeter, habis deh, dihakimi lagi. Semua orang, tua muda, pendeta, jemaat, pelayan Tuhan, pebisnis, karyawan biasa, yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, kata anak Allah di situ tidak berarti anak-anak, Bapak Ibu Saudara. Beda loh. Paulus menggunakan kata huios. Coba katakan bersama-sama dengan saya huios. Lagi huios. Huios itu anak Allah yang dewasa. Jadi secara sederhana begini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah, tua muda, kaya, miskin atau belum kaya, pelayan Tuhan atau jemaat biasa, yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah yang dewasa. Kalau Bapak Ibu baca surat Korintus, Rasul Paulus pernah menggunakan terminologi anak juga. Tapi bukan huios, melainkan nepios. Nepios itu anak yang masih bayi. Tahu nggak anak yang masih bayi, makanannya lembut, nggak bisa keras. Kalau ditegur sedikit nangis. Anak kecil itu kan egois, mau menang sendiri kan. Maunya hanya dia yang diperhatikan. Nggak bisa menerima teguran yang tegas, yang keras. Anak kecil, bayi rohani. Saya percaya semuanya di sini bukan bayi rohani lagi, amin. Semuanya di sini huios, anak Allah yang telah menjadi dewasa. Satu saat nanti, ketika Maranatha datang, sangkakala Allah berbunyi. Kristus datang di awan-awan, menjemput kita, para saleh-salehnya. Bapak Ibu tahu, mempelai pria itu, raja di atas segala raja Tuhan Yesus itu. Dia datang mencari mempelai yang dewasa, katakan amin. Tidak ada mempelai anak-anak Bapak Ibu Saudara. Itu menyalahi undang-undang. Iya kan? Jadi mempelai Kristus itu adalah gereja yang dewasa.
Jadi kalau Bapak Ibu Saudara menyebut diri Bapak Ibu anak Allah, dengar baik hari ini. Ubah konsepmu. Ubah paradigmamu. Kita bukan bayi-bayi rohani. Kita anak Allah yang telah menjadi dewasa. Katakan amin. Saya kasih contoh sederhana Bapak Ibu ya. Usia saya 40 tahun, sebentar lagi 41 tahun. Oleh anugerah Tuhan, saya masih punya kedua orang tua yang masih sehat di Sulawesi. Masih sehat, masih beraktivitas, masih pelayanan, masih bekerja. Nah, anaknya yang namanya Andrew ini sudah 40 tahun. Andrew ini kan bukan bayi rohani lagi kan? Betul kan? Andrew ini anak dari orang tua saya ini, anak yang telah menjadi dewasa. Coba senggol kanan kiri, bilang begini, jangan ngangguk-ngangguk doang, dewasa dong. Ditegur dikit tersinggung. Dinasehati sedikit pindah gereja. Jadi dewasa. Sudah berapa tahun kita jadi orang Kristen? Stop menjadi bayi rohani. Stop hanya sekedar puas menjadi bayi-bayi rohani. Pesan Tuhan bagi kita. Tuhan mau semua kita yang hadir di sini jadi anak Allah yang dewasa. Nah, salah satu tanda sederhana, ya, ini tanda sederhana. Banyak tanda yang lain dari kedewasaan rohani. Salah satu tanda yang paling sederhana, indikator sederhana dari kedewasaan rohani itu adalah tidak suka mengeluh, melainkan suka bersyukur. Kita baca ayatnya yuk. Coba kita buka di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayat 4 sampai ayat 7. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara 2 Korintus 5 ayat 4 sampai 7. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Paulus bilang begini, ini sebuah realita yang Paulus ungkapkan mengenai gereja, jemaat Tuhan di Korintus. Dan fakta ini, mohon maaf Bapak Ibu, menyedihkan sekali. Kenapa begitu? Karena fakta ini tidak sekedar terjadi ribuan tahun yang lalu di jemaat Korintus. Tapi fakta ini, realita ini masih terjadi di gereja sampai hari ini. Apa faktanya? Coba lihat ayat 4. Rasul Paulus berkata begini, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, artinya begini, selama Bapak Ibu dan saya masih hidup, masih diberikan nafas kehidupan. Nah ini faktanya, menyedihkan sekali. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita apa? Kita apa Bapak Ibu Saudara? Mengeluh. Kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Coba lihat kanan kiri tanya, kamu suka mengeluh atau suka bersyukur? Dapat pressure sedikit, dapat pembentukan, dapat badai sedikit saja, mengeluh. Tanda ketidakdewasaan. Saudara kalau bicara karunia, berbahasa lidah, karunia mujizat, pokoknya semua karunia roh, jemaat Korintus itu kurang apa Bapak Ibu? Kurang apa? Mereka hebat, mereka kaya akan karunia. Tapi satu saja teguran Paulus. Paulus bilang begini, kamu tidak dewasa. Contoh sederhana ketidakdewasaan mereka, suka mengeluh. Contoh orang yang suka mengeluh ya. Ini kalau cool ya, misalnya cool. Ngumpul di satu restoran misalnya. Atau di Starbucks lah ya, ngopi sama-sama, sharing firman. Baru datang, baru ngomong shalom. Dia tarik nafas dalam-dalam. Shalom. Udah ngeluh tuh Pak.
Waktu sharing nih. Ngeluh terus. Aduh. Tahu nih. Bertahun-tahun Tuhan bentuk. Rasanya kehidupan ini berat banget. Dari tarikan nafasnya, kita tahu dia sedang mengeluh. Mungkin pelayan-pelayan Tuhan ngumpul. Ada satu orang yang suka mengeluh. Coba bayangkan ya, kalau ada 5 orang saja ngumpul, yang 4 suka bersyukur, yang 1 sukanya mengeluh. Saya mau tanya, mana yang mempengaruhi yang mana? Pasti yang suka mengeluh mempengaruhi yang suka bersyukur. Sebab orang kalau suka mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, dikit-dikit mengeluh, awalnya dia kuat, lama-lama jadi lemah. Bukan cuma melemahkan dirinya, bukan sekedar melemahkan imannya, tapi orang lain di sekelilingnya juga dilemahkan. Coba deh bergaul sama orang yang dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit protes akan kehidupan ini, tidak bersyukur. Kita kan awalnya kuat. Tapi karena sering bergaul dengan dia, lama-lama kita bisa terpengaruh jadi lemah. Jadi orang Kristen yang tidak dewasa, tandanya adalah suka mengeluh. Padahal Tuhan ajari kita, waktu kita bersyukur, mungkin awalnya kita lemah, tapi kalau kita bersyukur kepada Tuhan, lama-lama jadi kuat. Katakan amin. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, mungkin di hadapan kita sepertinya tidak ada lagi jalan terbuka. Tidak ada pintu mujizat. Tapi kalau kita bersyukur kepada Tuhan, bukan kita yang buka pintu mujizat, tangan Tuhan sendiri yang buka pintu mujizat untuk kita. Katakan amin. Kan ada pujian tuh. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Tapi pastor belum dapat jodoh nih. 2 tahun jomblo. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Tapi pastor, orang tuaku, kata dokter begini, kansernya stadium akhir. Tidak gampang. Sudah bawa ke Penang, sama. Konfirmasinya begini, ini kanker yang ganas, tidak mudah disembuhkan. Sudah mengeluh? Menyalahkan Tuhan? Orang yang dipimpin Roh Allah, imannya tidak akan pernah tergoncangkan oleh badai pergumulan. Katakan amin. Kalau kita dipimpin Roh Allah, kita tetap kuat. Dengan iman kita percaya, Tuhan punya cara untuk menolong. Katakan amin. Manusia angkat tangan, Tuhan turun tangan menolong kita. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Satu ketika gereja kami digerebek oleh masyarakat yang tidak setuju dengan adanya gereja di lingkungan di mana gereja kami ada. Wah, menebar ancaman Bapak Ibu Saudara. Pokoknya minggu depan tidak boleh lagi ada ibadah. Kalau sampai ada ibadah, maka kami tidak tanggung akibatnya. Itu kan ancaman. Bapak Ibu, sebagai anak Tuhan yang sudah menjadi dewasa, apa kami kecewa kepada Tuhan? Kok Tuhan sudah menuntun kami sejauh ini? Kenapa Tuhan tidak bela? Kenapa Tuhan tidak kirim malaikat hajar mereka, lawan mereka? Di mana Tuhan waktu mereka teriak-teriak mengancam kami? Kan kami ini anak Tuhan. Tidak begitu. Tuhan ingatkan kami. Justru kita ini anak Tuhan yang dewasa. Yang dewasa itu prosesnya juga spesial, katakan amin. Kalau Tuhan mau jadikan kita lebih dari pemenang, namanya lebih dari pemenang. Bukan sekedar pemenang kan? Lebih dari pemenang itu. Maksudnya kita ini spesial di hati Tuhan, katakan amin. Maka Tuhan juga bentuk dengan cara-cara yang spesial untuk mendewasakan kita. Sebab kami hanya bisa berdoa, berserah kepada Tuhan. Tuhan, ini pekerjaan Tuhan. Biar Tuhan yang berperang ganti kami.
pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan. Kami tidak mengeluh. Tidak ada satu orang pun di dalam ruangan gereja yang mengeluh. Semuanya bersyukur. Tuhan, kami percaya kalau sampai sejauh ini Tuhan sudah tuntun kami. Tuhan tidak lepaskan genggaman tangan-Mu atas gereja-Mu. Tuhan menuntun dari kemenangan kepada kemenangan. Saudara tahu sesuatu yang tidak pernah kami predik sebelumnya. Tidak pernah kami prediksi. Waktu itu, wali kota Jakarta Barat turun ke lapangan. So, dia turun ke lapangan. Dia mediasi dua pihak ini. Wali kotanya langsung. Dia tidak utus orang lain. Wali kota langsung turun ke lapangan. Memediasi gereja dengan warga di sekitar. Nah, saudara tahu, wali kota bilang begini. Ke tokoh-tokoh masyarakat di situ. Termasuk ke developer di mana gereja kami ada. Itu tanah siapa? Dia tunjuk sebuah tanah yang luasnya 2000 meter. Itu tanah siapa? Orang developer bilang begini, itu Fasos. Kasih ke gereja. Kasih ke gereja. Biar gereja bangun. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Lalu wali kotanya bilang begini, tanah yang itu punya siapa? Ada tanah 850 meter Bapak Ibu Saudara. Itu Fasos juga Pak. Kasih ke kelompok mereka, biar mereka bangun. Win-win solution Bapak Ibu Saudara. Saudara tahu, gereja Tuhan pasti dibela oleh Tuhan. Dan akhirnya gereja kami oleh tangan Tuhan sendiri, oleh perkenanan Tuhan, bisa dibangun. Pastor Paulus sering khotbah di sana. Tidak tahu Pastor Irene pernah enggak? Oh, di cabang kami, Pastor Paulus sih sering. Dipuji Tuhan, sampai hari ini gereja itu bisa ada. Semua karena anugerah Tuhan. Waktu kita bersyukur, mujizat Tuhan terjadi. Waktu kita bersyukur, perkenanan Tuhan nyata. Waktu kita bersyukur, iman kita jadi kuat. Sebaliknya kalau kita mengeluh, bukan sekedar melemahkan kita, tapi melemahkan pasanganmu, melemahkan anak-anakmu, melemahkan orang-orang di sekelilingmu. Jadi mulai hari ini, stop mengeluh, banyak-banyak bersyukur. Katakan amin. Itu tanda kedewasaan. Kita bertanya, apa sih yang membuat kita tidak dewasa-dewasa gitu? Dari dulu sampai hari ini, jadi bayi rohani terus. Tidak dewasa. Penyebabnya cuma satu, coba lihat. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Nah ini, karena. Kata karena itu kan yang menyebabkan, betul ya? Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu. Tanpa menanggalkan yang lama. Jadi penyebabnya adalah begini, banyak orang Kristen hanya merasa sudah menanggalkan yang lama. Hanya merasa sudah pakai pakaian baru. Pakaian yang lama itu maksudnya hidup yang lama. Hidup yang suka-suka, tidak dituntun firman, tidak dibaharui Roh Kudus. Tidak takut akan Tuhan. Pakaian baru itu ya sebaliknya. Hidup yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Hidupnya takut akan Tuhan. Dipimpin oleh kebenaran firman. Roh Kudus yang menuntun dia. Hidup baru, pakaian baru. Nah, Paulus bilang, kenapa orang Kristen itu suka mengeluh, tidak dewasa? Karena mau mengenakan pakaian baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Hanya merasa sudah pakaian baru. Itu sebabnya waktu melayani suka-suka. Itu sebabnya dia jadi orang Kristen. Orang Kristen suka-suka. Di gereja hebat memuji Tuhan. Tapi di rumah ngomong jorok. Ngomong kasar ke pasangan. Di marketplace nipu sana nipu sini. Gak dewasa. Karena hanya merasa sudah pakaian baru. Ternyata belum menanggalkan yang lama. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Kalau ada satu orang yang keluar rumah dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dia bekerja di outdoor, cari customer. Kita tahu sama-sama, Jakarta kan panas. Polusi di mana-mana. Jam 8 pagi, dia kerja bawa motor di outdoor, cari customer. Sampai jam 5 sore. Panas, terik matahari, polusi, debu. Jam 8 pagi mungkin parfumnya masih Dior.
Jam 5 sore berubah jadi parfum nyong-nyong. Maksudnya karena udah nyampur dengan keringat kan. Karena terik matahari. Karena polusi kendaraan. Panas. Waduh, wanginya sudah berubah. Jadi asem sekali. Pakaiannya sudah basah, asem. Lalu kemudian dia masuk ke Gajah Mada Plaza. Ke Matahari. Dia pilih satu pakaian, bayar, lalu pakaian yang dia sudah beli itu, dia mau pakai Bapak Ibu Saudara. Dia mau pakai. Tapi dia tidak rela tanggalkan baju yang dia sudah pakai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Yang sudah bau, basah karena keringat. Dia mau double Bapak Ibu Saudara. Saya mau tanya, tanggapan Bapak Ibu terhadap orang ini seperti apa? Ada yang bilang aneh. Ya aneh memang. Masa pakaian jorok, sudah kotor, didouble dengan pakaian baru. Mungkin ada yang bilang begini, jorok Pak, jorse, jorok sekali. Setuju. Jorok banget. Tapi sorry itu say. Ini gambaran sederhana dari kekristenan hari ini. Hari-hari ini banyak orang Kristen masih jorok. Bukan pakaiannya yang jorok. Tapi hidup masih berkubangan dengan dosa. Kata-katanya itu menyakiti hati orang lain. Jorok. Suka bikin dosa, suka berbuat dosa. Tapi kalau di gereja seperti malaikat. Di luar sana orang sampai bingung lihat dia. Iblis pun bingung lihat dia. Iblis bilang begini, gua aja gak separah itu keles. Dia suka nipu sana, nipu sini, pendetanya ditipu, bosnya ditipu, orang tuanya ditipu. Jorok! Berkubangan dosa. Rasul Paulus bilang, kenapa orang Kristen tidak dewasa-dewasa? Karena mau mengenakan pakaian baru, tanpa menanggalkan yang lama. Hanya merasa sudah pakai pakaian baru, tapi sebenarnya belum. Makanya saya bilang tadi, kedewasaan rohani kita, indikatornya bukan hebat melayani. Mulai panas kan? Gak apa-apa, saya ngomong begini, supaya kita semua disadarkan bahwa yang Tuhan cari adalah kedewasaan rohani. Katakan amin. Melayani itu baik, tapi lebih dari sekedar pelayanan. Yang Tuhan mau, keberkenanan di hadapan Tuhan. Bukan kepura-puraan, bukan kepalsuan. Stop melayani dengan kepalsuan. Berkali-kali saya ngomong begini. Terlalu banyak hamba-hamba Tuhan. Terlalu banyak relawan. Yang justru terhilang di tengah-tengah kepadatan jadwal pelayanannya. Every Sunday penuh dengan jadwal pelayanan. Tapi hampa. Tidak mengandalkan Tuhan lagi. Dia yang di mimbar berbeda dengan dia yang di rumah. Di mimbar seperti penuh urapan, seperti malaikat yang kudus. Tapi di rumah tidak jadi berkat. Di pekerjaan tidak jadi teladan. Tapi doanya begini, aku mau jadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan tidak turun. Malaikat di sorga bilang begini, Pret, ayo jadi dewasa. Katakan amin. Loh, kedewasaan itu kan memampukan kita untuk menilai mana yang berkenan di hati Bapa, mana yang tidak. Hanya orang Kristen yang dewasa yang bisa mengambil keputusan. Aku mau tetap setia sekalipun di dalam penderitaan. Katakan amin. Aku mau tetap setia melayani walaupun di dalam pelayanan tidak enak. Banyak sikut sana, sikut sini. Enggak, kalau di GMCC enggak begitu. Di GMCC semuanya kompak, katakan amin. Saudara pikir pelayanan itu semuanya berjalan mulus Bapak Ibu Saudara? Enggak. Coba daftar jadi pelayan Tuhan. Kita dilatih menerima kekurangan orang lain, betul kan? Menasehati tapi tidak dengan kasar, menasehati dengan kasih Kristus. Enggak enak Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu di perusahaan sebagai top leader yang terbiasa kalau aja. Orang lain udah tahu apa maksudnya. Baru doang. Bapak Ibu di gereja, diahamin balik.
Loh, enggak ada Tuhan di sini, semuanya hamba, katakan amin. Coba sesama hamba saling menasehati. Enggak gampang. Butuh kerendahan hati. Sabar. Berkorban. Kadangkala sudah pelayanan yang maksimal, tidak ada pengakuan. Anak Allah yang dewasa tidak butuh pengakuan, katakan amin. Sebab yang menilai kita adalah raja dan segala raja. Ayo jadi dewasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya bisa jadi dewasa, katakan amin. Saya tutup khotbah saya. Paulus bilang begini. Rasul Paulus bilang di ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Kalau Bapak Ibu bilang, tidak mungkin kita jadi dewasa. Saya bilang tadi indikator paling sederhana dari kedewasaan rohani adalah suka bersyukur dan tidak suka mengeluh. Kan kita mulai bilang begini, mulai berkompromi. Cincailah pastor, dikit-dikit mengeluh. Kan kita masih manusia, masih ada dagingnya. Cincailah kalau dikit-dikit ngeluh. Dengar baik. Tuhan bilang begini. Tetapi Allah lah yang mempersiapkan kita untuk hal itu. Kata mempersiapkan di situ, katergasomai dalam bahasa Greka. Maksudnya begini. Dari semula Tuhan sendiri dengan tangannya dia membentuk kita. Dengan tangan Tuhan sendiri loh. Dia bentuk kita seperti penjunan membentuk bejana yang indah. Dia bentuk dengan tangannya sendiri. Sejak semula dia bentuk kita dengan tangannya sendiri. Dia tidak titip kita kepada orang lain. Dia sendiri yang membentuk kita. Ini Ibu Esther, WL kita yang luar biasa. Sejak semula Tuhan sudah membentuk katergasomai dengan tangannya sendiri. Bu Esther ini lebih dari pemenang. Walaupun tekanan yang berat dia tidak mengeluh, dia bersyukur. Tuhan sendiri yang membentuk dengan tangannya, lebih dari pemenang, katakan amin. Jadi kalau kita tanya, mungkin gak sih kita tidak lagi mengeluh, melainkan bersyukur? Firman bilang kita sudah dipersiapkan untuk hal itu. Mampu menanggung setiap beban, katakan amin. Bahkan beban yang berat sekalipun. Firman Tuhan bilang begini, kita sudah dipersiapkan. Grand design Tuhan bagi kita. Kita mampu menghadapi semua itu. Yang setuju tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Paling terakhir. Masih ayat 5, paling terakhir nih. Firman Tuhan bilang begini. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan mengaruniakan roh. Roh di situ, R besar. Artinya Roh Kudus. Tuhan tidak sekedar bentuk Bapak Ibu Saudara dengan tangannya sendiri. Lalu dia tinggal begitu saja. No. Firman Tuhan bilang begini. Dan mengaruniakan roh. Dibentuk sangat spesial. Spesial sekali. Tuhan bentuk. Lalu firman Tuhan bilang begini. Tuhan sendiri mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Roh Kuduslah yang memampukan kita yang lemah jadi kuat. Katakan amin. Roh Kuduslah yang mengubah kita. Orang berdosa menjadi manusia baru yang takut akan Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kita menjadi lebih dari pemenang. Maka mulai hari ini, stop mengeluh. Roh Kudus menuntun Bapak Ibu dari kemenangan kepada kemenangan. Banyak-banyak bersyukur, maka ada kekuatan baru dalam Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Tim Praise and Worship boleh bantu saya. Ku mau selalu bersyukur, katakan selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Oh, ku mau selalu bersyukur. Katakan selalu bersyukur. Kau Tuhan yang selalu menopang. Oh, ku mau selalu bersyukur. Amin. Selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia. Bapakku yang setia.
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, oh haleluya. Oh ratakana manakana makana makana marana 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 marana. Yang Tuhan mau setiap kami menjadi anak-Mu yang dewasa ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar Roh Kudus menuntun setiap kami menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, betul badai itu ada, betul pergumulan itu ada, tapi anak-anak Tuhan yang dewasa akan berkata, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang aku sembah di dalam Yesus lebih besar dari masalahku. Tuhan yang aku sembah di dalam Yesus lebih besar dari pergumulanku. Dan aku percaya Tuhan sanggup buka jalan, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan terlalu sanggup menolong di dalam nama Yesus. Oh kuatkan yang lemah ya Tuhan. Oh kuatkan iman yang mulai goyah di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Shata karanamo, shata karanana, shararana. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Oh thank you Jesus. Biar kebenaran-Mu tidak berlalu begitu saja. Biar firman-Mu itu seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Benih itu tumbuh berakar, berbuah lebat, dan hidup kami senantiasa berkenan kepada Tuhan. Yang melayani Tuhan terus akan melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Mereka melayani Tuhan, berkorban untuk kerajaan Allah, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Setiap pengurus yang melayani Tuhan, mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan, memenangkan banyak jiwa, jadi teladan untuk jiwa-jiwa. Umat-Mu yang hadir Tuhan, keluarga mereka jadi keluarga berkemenangan di dalam Tuhan. Keluarga kesaksian, keluarga mereka diberkati Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Orang lain bisa melihat bahkan mengalami kasih Tuhan melalui kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kebenaran. Biar kebenaran-Mu itu menguatkan, membaharui, memulihkan, mengubahkan hidup kami jadi baru. Terima kasih untuk firman-Mu, kami bersyukur. Kami terima anugerah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Pada kedua tanganmu, biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan anak yang tunggal Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.